Halo siang teman-teman semua. Sore deh. Sore. Sorry ya lama soalnya tadi Dokter Revina emang lagi siap-siap. Dia baru selesai praktek kayaknya ya atau habis dari mana. Ini sekarang Dokter Trevino udah masuk. Ya, saya mau jelasin dikit aja. Hari ini kita seperti biasa ada seminar kesehatan. Seminar hari ini kita bawa topik yang beda sih. Jadi kayak biasanya kita tuh bahas tentang corona. Kita bahas tentang penyakit degeneratif, kita bahas tentang imunitas, kita bahas tentang apalah gitu kan yang benar-benar uh, umum lah gitu. Kalau yang ini menurut saya ini menarik hari ini. Kenapa? Karena hari ini kita akan bahas tentang autis. Jadi seperti yang Bapak Ibu tahu, teman-teman semua tahu emang ya lumayan banyak ya, maksudnya apalagi di Indonesia. Nah, ada yang bilang iya kalau autis gimana, katanya bisa pakai subarasi atau pakai utsukushi sih, atau misalkan penanganannya harus seperti apa sih kalau misalkan anak autis. Misalkan biasanya kan kalau autis tuh hiperaktif ya, dia hiperaktif, biasanya dia aktif banget, pokoknya bener-bener kayak kalau kita orang normal kebanyakan makan gula, kebanyakan kebanyakan makan permen, jadi nggak bisa diam gitu kan. Jadi hari ini kita ada Dr. Trevino yang akan bantuin kita juga biar kenal lebih dalam tentang autis itu apa, cara nanganinnya gimana. Oke, langsung aja. Halo dok. Halo, masa nggak? Maaf Nah, nih, belum pakai kamera ya. Mungkin sekitar 5 menit lagi baru bisa pakai kamera. oke, nggak apa-apa. Ini masih dengar bunyi mobil pasti deh. Iya. Saya mulai slide-nya aja ya dok ya. Boleh. Itu sambil jalan deh. Ya. Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat berjumpa lagi secara online dengan saya Trevino Pakasi. Saya di sini diminta untuk membawakan materi tentang autism. Jadi tadi juga sudah dijelaskan ya bahwa kayaknya kok makin lama makin banyak ya kita melihat kasus-kasus autism ini, dan sekarang ini dalam ya pertemuan satu ini LOP sekarang ini kita coba membahas apa itu bagaimana autism dan bagaimana si produk kita ini bisa berperan. Nah, mungkin juga kalau misalnya nanti di sini juga ada sejawat-sejawat yang lain ya, yang dokter-dokter juga mungkin pengen tahu latar belakang sedikit dari diri saya. Jadi saya di sini sebenarnya keahliannya adalah kedokteran keluarga, dan kami di kedokteran keluarga di UI mengajarkan bagaimana juga melakukan pendekatan kepada pasien itu bukan saja dari sudut pandang biologis atau kedokteran barat, tapi kami juga mengajarkan orang untuk dokter-dokter ya untuk melakukan pendekatan secara holistik. Dan di dalam kita mempelajari contohnya autism ini akan nanti banyak sekali terkupas ya pengaruh kejadian autism ini bukan hanya biologis ya, tapi banyak hal yang mempengaruhi kejadian autism ini dan juga dampaknya, sehingga memang perlu pendekatan yang sifatnya holistik dalam menyelesaikan kasus ini. Barangkali juga penyelesaiannya nggak bisa tuntas ya, karena kita tahu sendiri autism ini bukan kasus yang mudah, tetapi artinya pendekatannya bagaimana kita bisa melakukan pendekatan yang lebih komprehensif, lebih holistik, sehingga anak-anak yang autism ini bisa bisa hidup produktif nanti di kemudian hari dan bisa mandiri tentu saja, karena pastinya kita mau mengarahkan masalah-masalah seperti ini ya, difabel, disable itu supaya mereka bisa mandiri di kemudian hari ya. Mungkin itu sekelumit sedikit tentang diri saya dan juga kenapa saya berkecimpung di sini, karena saya juga ingin menyampaikan pada Bapak Ibu semua, dokter-dokter juga, bahwa di dalam menyelesaikan masalah medis, masalah kesehatan ini, kita nggak bisa hanya bersandar pada satu penanganan ya atau satu tata laksana.
kita harus melihatnya juga secara menyeluruh ya. Jadi bukan hanya obat saja atau mungkin terapi medis saja, tapi hal-hal lain juga banyak yang menunjang. Apalagi kalau kita bicara mengenai kedokteran Cina, kedokteran Jepang, ya kedokteran Timur ini juga sebenarnya sudah eksis lebih lama, ya. Bahkan mungkin usianya tidak beda jauh loh dengan kedokteran Barat ya. Karena memang manusia sejak dahulu sudah ada yang sakit dan mereka sudah melakukan cara-cara mendevelop ya bagaimana bisa mengatasi masalah-masalah kesehatan yang dialami. Oke, lanjut next. Ya, jadi hari ini dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas ya mengenai apa sih tentang autism itu ya, kemudian mungkin perjalanan penyakitnya, bagaimana mendiagnosisnya, serta bagaimana kita menanganinya secara terintegrasi ya, terintegrasi dengan apa yang kita sekarang geluti ya, dengan alternatif medicine, atau lebih tepatnya sebenarnya bukan alternatif tapi integratif medicine. Ya, lanjut. Oke, nah ini definisinya banyak ya. Autism kalau di Google juga pasti sudah tahu ya. Dan sekarang nama penyakitnya itu disebut ASD, yaitu Autism Spectrum Disorder. Jadi kelainan yang autis ya, diam maksudnya keluar atau sendiri ya dari dunianya, tapi berupa spektrum. Artinya spektrum ini gejalanya bisa bermacam-macam, nggak sama satu dengan yang lainnya. Sub tipenya bisa banyak ya. Dan ciri khasnya jelas, yaitu orang-orang dengan autism ini punya karakteristik kayak apa ya, istilahnya hidup di dunia sendiri ya, hidup di dunia sendiri, membangun sendiri dunianya, cara komunikasinya, sehingga mereka mengalami hambatan untuk berkomunikasi dengan orang lain ya, secara sosial kepada orang lain, baik komunikasi dengan kata-kata maupun dengan perilaku ya, dengan bermacam-macam konteks ya. Tiba-tiba misalnya konteksnya berubah gitu. Nah, ini kebanyakan orang-orang autism tidak bisa dengan cepat ya melakukan apa ya, justifikasi ya, adjustment. Nah, itu yang terjadi. Mohon maaf nih ada banyak noise ya. Saya dalam bentar lagi saya akan online dengan video. Oke, jadi itu kondisinya autism dengan problem-problemnya. Lanjut. Ya, ini ada bermacam-macam apa namanya definisi. Jadi kalau secara kedokteran, ya definisinya autism ini ada namanya buku kode diagnostik yang namanya DSM-5. Nah, ini dia bisa kasih lihat di sini kalau bahasa Inggrisnya diterjemahkan ya. Persistent deficit in social communication. Jadi ada suatu defisit ya, defisit sosial. Dok, Ya. Halo? putus-putus. Ya? Putus-putus ya? Iya. Oke. Dan dengar loh suaranya? Udah kedengeran. Saya coba mau join nih lewat komputer sekarang. Oke, siap. Oke, bentar ya. Ya. Jadi atau saya sebentar ya, saya coba ini. 96. Oke, saya coba ini sekarang pindah ke komputer ya. Oke, ditunggu dong. Belum ini kan masih bisa masuk ya? Masih bisa. Oke. Sekarang udah 1000 dok itunya. Udah susah penuh. Ya. Waduh, sorry nih ada noise.
Teman-teman, biar sambil nunggu, ini tadi saya ada dapat udah 2 orang, saya stopin videonya, ada yang lagi mandi ya teman-teman ya. Ini kan maksudnya kan kalau video ini kan dilihat rame-rame, teman-teman semuanya pada lihat ya, maksudnya kalau bisa lagi ingin melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan di depan kamera, mungkin bisa dimatiin dulu videonya sebentar. Ini untung saya liatin dari tadi, soalnya saya kaget juga lihat ada yang pegang gayung kagak pakai celana. Ya udah, saya matiin pasti itu kalau kayak gitu. Iya, ini kalau misalkan lagi ketangkap mata sama saya pasti saya matiin, tenang aja teman-teman. Saya matiin videonya, bukan di kick orang yang enggak, videonya dimatiin tapi dia tetap bisa nyaksiin, cuman memang ya kita jadi nggak bisa lihat video dia. Mau tanya selain autis, boleh sih nanya selain autis, tapi nanti mungkin diprioritasin kan untuk yang tentang ASD dulu. Kalau nanti misalkan ada waktu, mungkin boleh juga. Nah, itu dokter lagi pindah saluran. Oh iya nih dokter Trevino, sebentar. Sip, saya jadiin co-host dulu dok. Nah, kalau dokter udah jadi co-host, udah bisa unmute sendiri. Oke, sip. Maaf ya, tadi agak terlambat dari yang saya perkirakan waktunya. Jadi saya bisa masih terus jalan. Jadi ini kalau Bapak Ibu lihat di kotak sebelah kiri itu ya, bahasa medisnya. Tapi kira-kira sih kalau kita lihat orang yang autism itu ada gangguan komunikasi ya dan interaksi sosial ya, ada interaksi defisit ya antara komunikasi dan interaksi sosialnya. Kemudian juga punya keterbatasan, jadi kadang-kadang perilakunya mungkin nggak bisa smooth ya seperti kita sehari-hari, tapi mereka melakukan perilaku yang ya berulang lah ya, bahkan sampai gerakan-gerakan, ada gerakan-gerakan yang abnormal ya yang mereka harus lakukan terus-menerus. Karena mereka memang kondisinya itu kayak seperti membangun dunia sendiri ya. Jadi nggak begitu ini nggak bisa connect ya dengan dunia luar, makanya disebut autism. Lanjut ya. Next. Nah, ini dia. Selain itu, selain dia punya autism sendiri, kemudian si anak ini bisa punya gangguan-gangguan yang lain, ya. Yang pertama gangguan tumbuh kembang, ya. Gangguan tumbuh kembang. Jadi kita tahu bedanya kita anak-anak dengan orang dewasa itu adalah anak itu ada bertumbuh dan berkembang. Kalau orang dewasa sudah nggak bertumbuh lagi, ya berkembangnya jadi gendut, itu enggak ya. Jadi nggak bertumbuh ya. Berkembang juga paling intelektual kalau orang dewasa ya, kemampuannya bertambah karena dia belajar. Tapi kalau anak kecil bertumbuh ya dari yang tadinya bayi bisa jadi anak balita besar sampai dewasa, dari beratnya cuma 3 kilo itu namanya sampai beratnya 60 kilo ya. Nah, itu adalah bertumbuh dan berkembang. Yang tadinya tidak mampu ini itu masih cuma bisa tidur, bisa berdiri, berlari, itu semua namanya berkembang. Nah, itu bisa terbatas pada orang-orang yang mengalami autism. Intelektualnya bisa terbatas. Kemudian gangguan berbahasa, yaitu dampak-dampaknya ya. Kemudian defisit dalam memberikan perhatian, ketidakmampuan memberi perhatian ya, attention deficit ya, atau jadi hiperaktif ya. Ada tic disorder, tic itu yang gerak-gerak tuh yang gitu-gitu ya. Kemudian ada gerakan-gerakan motorik yang abnormal, itu kondisi tumbuh kembang. Kondisi medis umumnya ya, penyakit-penyakit yang mungkin terjadi bisa bersamaan, misalnya epilepsi, problem pada lambung dan usus, kemudian ada gangguan sistem pertahanan tubuh, kemudian ada gangguan genetik ya, dan macam-macam yang lain ya, termasuk juga gangguan tidur. Itu kondisinya. Apalagi yang bisa terjadi psikiatrik ya, gangguan psikiatrik seperti cemas, depresi, obsesif kompulsif. Ya, obsesif kompulsif itu kita melakukan sesuatu berulang-ulang terus ya. Kayaknya seperti belum beres gitu ya, pengen cuci tangan, kayaknya masih kotor, cuci tangan lagi. Udah selesai cuci tangan, dia masih, kayaknya nggak bersih, cuci tangan lagi. Itu namanya obsesif kompulsif. Contohnya ya, misalnya seperti tadi. Psikosisnya adalah gangguan jiwa yang berat ya, atau penggunaan obat-obatan substance. Kalau dia bisa punya akses, dia bisa menjadi pengguna obat-obatan ya. Kemudian ada gangguan kepribadian seperti jadi ketakutan, paranoid, atau kepribadian terbelah, skizoid ya, skizoid itu terbelah.
obsesif, ya berulang-ulang melakukan terus atau menolak orang, avoidant. Ya. Itu adalah kondisi-kondisi yang bisa terjadi pada orang-orang yang autism. Kemudian juga ada perubahan perilaku. Nah ini saya slide-nya bisa lanjut, yuk. Sebentar, ke pencet dok. Oke. Oke. Nah, udah ada lagi ya? Lanjut. Oke. Ya. Dan perilaku bisa macam-macam ya. Nah sebenarnya terusan juga kedokteran masih terbatas, jadi belum persis tahu bagaimana terjadinya ASD tadi, autism spectrum disorder, ya belum tahu ya. Ada yang bilang ini genetik ya, ada yang bilang genetik. Memang dari dulunya. Jadi tahun 43 pertama kali kasus ini dilaporkan ya. Tapi bukan berarti tahun 43 kasus pertama, enggak. Mungkin juga sudah ada sebelumnya, hanya orang nggak tahu. Kemudian baru dilaporkan tahun 43. Tapi itu pun juga masih sedikit ya. Jadi kalau sekarang makin lama makin banyak benar ya. Jadi dulu orang nggak lihat ini kasus ini sebagai kasus barangkali karena sangat jarang. Kemudian mulai teridentifikasi tahun 1943. Dan sekarang makin lama orang lihat makin banyak ya. Makin banyak itu bukan juga karena apa, bukan karena baru ketahuan gitu, tapi juga dampak ya, dampak dari lingkungan. Jadi ada yang berpikir interaksi antara gen ya tubuh kita ini dengan lingkungan. Nah interaksinya ini memang kejadiannya justru itu yang nggak tahu kapan ya. Karena selalu kejadian autism ini kan ketemunya pada anak-anak. Ya jadi sebenarnya mungkin sejak lahir pun sudah ada kerusakan itu ya genetik ya. Dan pengaruhnya dari mana? Dari lingkungan ya. Lingkungan prenatal, lingkungan sebelum lahir ya. Jadi apa misalnya? Ibunya sakit nggak ya, infeksi nggak waktu dia masih hamil, terutama hamil dari 3 bulan yang pertama, karena 3 bulan pertama itu adalah masa pembentukan seluruh organ. Atau sebelum itu bahkan sudah ada infeksi yang dia bawa sebelum hamil ya. Perinatal, jadi seputar kelahiran, misalnya dia diseksio, dia dioperasi, dia mendapat obat-obat tertentu, ibunya mendapat obat. Nah, memang ada juga penelitian melaporkan lah katakan ya, bayi-bayi yang dilahirkan secara operasi, seksio, itu ternyata punya risiko lebih tinggi bisa mengalami ASD ini ya. Nah jadi itu ya lingkungannya. Kemudian tadi genetik itu dibuktikan dengan apa? Ternyata orang yang misalnya kembar atau punya riwayat di dalamnya ada yang apa namanya, ada yang autis ya, saudaranya bisa kena, risikonya lebih tinggi lagi untuk jadi autis ya. Lalu di luar itu setelah perinatal, jadi masa kehamilan dan masa perinatal, di luar dari itu tentu saja mempengaruhi adalah socioeconomic factors ya. Sehingga lingkungan sosial ekonomik itulah yang mempengaruhi pertumbuhan si bayi janin di dalam tubuh ya. Mulai dari embrio masih cuma 2 sel sampai jadi besar. Nah itu apa sih misalnya nih, kalau Bapak Ibu lihat gambar di depan, di sebelah kanan ya, ini saya, maaf ya, saya nggak punya headset sekarang nih, lagi nggak bawa headset, jadi saya nggak bisa lebih keras. Ada permintaan untuk saya bawa pakai headset, tapi saya lupa headset saya. Oke. Nah ini kalau Anda lihat di sebelah kanan, ada apa namanya ini, lingkaran-lingkaran ini ya. Jadi di lingkaran yang kecil itu adalah manusia, ya, satu orang individu. Individu itu dipengaruhi oleh keluarganya. Dan keluarga itu dipengaruhi oleh komunitas dan budaya. Dan itulah yang mempengaruhi ya, variabel-variabel yang mempengaruhi kenapa di dalam kehamilan bahkan sebelum kehamilan bisa terjadi perubahan-perubahan genetik yang ketika lahir orang-orang itu menjadi autis ya. Dan itu bisa macam-macam. Jadi mekanismenya ini masih belum tahu. Dulu sempat ada yang mengaitkan dengan vaksin namanya MMR ya. Tapi kemudian vaksin MMR ditelaah lagi tidak katanya, karena disinyalir waktu itu mengandung zat raksa ya, higrarium, merkuri.
Tapi katanya enggak. Kemudian MMR di-develop lagi, dibangun lagi. Tapi kemudian sekarang orang berpikir lagi, jangan-jangan vaksin lagi, ya, karena ada di dalamnya kandungan DNA apa gitu ya. Jadi macam-macam ya yang mempengaruhi. Tapi rasanya sih kalau kita melihat prosesnya, orang-orang yang autism itu sebenarnya dari sejak mulai lahir, mulai bisa kelihatan kalau dia mulai ada masalah interaksi, ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan vaksin MMR itu kan setelah umur 15 bulan, kayaknya sih nggak mungkin tuh exposure-nya di situ. Ya. Exposure-nya udah jauh sebelum bayi itu lahir bahkan. Ya, jadi yang disebut lingkungan prenatal atau perinatal, ya, di sekitar kelahiran. Termasuk infeksi-infeksi yang dialami oleh si ibu. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang baru nih tahun 2020 ya. Ternyata ada semacam riset-riset juga ya bahwa autism itu berhubungan dengan mikrobiota di dalam usus ya. Jadi kita tahu bahwa usus kita ini lengkap nih, isinya bermacam-macam ya. Semua penyebab penyakit kemungkinan ada ya. Tapi tentu saja ada yang namanya kategorinya flora normal. Flora normal jadi dia ada di situ tapi nggak bikin penyakit. Ada juga yang namanya kuman atau flora yang opportunistik. Ketika ada kesempatan dia menimbulkan penyakit. Ya. Nah, mikrobiota dalam usus itu kenapa harus ada? Karena dia adalah sparring partner dari sel-sel imunitas tubuh kita. Dia tujuannya melatih sel-sel imun tubuh kita sehingga terbiasa melihat makhluk-makhluk asing. Makhluk-makhluk asing itu yang kemudian akan membuat tubuh kita jadi aware, ya, jadi sadar ini ada yang non self, bukan diri saya. Harus dilawan dong, termasuk di dalamnya sel kanker ya. Jadi penelitian ini menuliskan ya bagaimana si autism itu ya bersinggungan atau berhubungan ya dengan macam-macam mikrobiota yang ada di dalam tubuh kita. Mikrobiota di dalam usus itu kan membuat imunitas tubuh ya, dan kemudian ternyata itu meningkatkan aktivitas saraf ya, neuroaktif ya level. Jadi ternyata begitu bagusnya ya tubuh kita ini dibuat ya. Ada kontak antara usus kita juga dengan otak untuk melahirkan daya tahan tubuh. Ya. Dan itu ternyata dibentuk ya begitu rupanya ya di dalam tubuh kita, sehingga pada kondisi-kondisi tertentu ya dengan imunitas yang baik tentu saja bisa mencegah tidak terjadinya ASD ini, Autism Spectrum Disorder. Memang penelitiannya masih berjalan terus. Jadi kalau dibilang bahwa ini adalah satu terapi yang definitif, memang obatnya itu ya belum sampai ke sana ya. Sekali lagi autism ini gangguan yang kita amati sebagai gangguan perilaku. Gangguan perilaku yang memutus hubungan antara si individu yang sakit dengan lingkungan sosialnya. Nah, ada obatnya, tes darahnya juga nggak ada. Lain kalau kita sakit TBC, jauh ya, kita gampang bisa langsung tes, kumannya ada, mungkin tes darahnya ada kelainan-kelainan apa, ya. Kalau ada komplikasi di hati, tes darahnya juga mungkin berubah, ya. Nah itu bisa kelihatan. Tapi kalau autism nggak ada tes darahnya, ya. Kita juga nggak bisa bilang mekanismenya karena ini jadi ini, nggak bisa. Kalau kayak misalnya kanker, meskipun mekanismenya rumit, ya belum semua terungkap, tapi sudah banyak sekali penelitian yang bisa menceritakan sehingga kemudian banyak obat-obat yang dikeluarkan untuk mencegah tidak berlanjutnya proses kanker. Autism beda, ya. Autism ini penyakitnya unik, ya. Dibilang gen, iya. Kalau saudara kita kan autism, risiko kita untuk autism lebih gede, betul. Tapi gen aja juga nggak cukup. Katanya ada lingkungan. Lingkungan yang mana nih? Bahan-bahan kimia atau apa? Atau stres oksidatif, ya. Kan kalau tadi sempat disinggung ya, anak-anak yang lahir dengan seksio ya punya risiko lebih tinggi untuk autism. Kenapa? Pada saat seksio itu ada masa di mana dia mengalami hipoksia, ya.
kekurangan oksigen, ya mungkin ada stres oksidatif di situ karena si ibu kan dibedah perutnya. Nah itu yang kemudian anak itu terputus hubungannya secara mendadak ya dengan ibunya, dan itu mungkin ada stres oksidatif di situ, membuat orang itu kemudian menjadi lebih beresiko terhadap terjadinya autism. Jadi mekanismenya banyak, bentuknya pun banyak ya, spektrumnya tuh luas ya, sehingga masih terus diteliti dan diteliti terus ya, apa sih ya yang terjadi di dalam diri orang itu. Kemungkinan besar sih sebenarnya memang secara genetik ya terpengaruh, dari kecil sudah terpengaruh, ada kerusakan di dalamnya. Tapi apakah genetik yang benar-benar gen yang diwariskan, atau sebenarnya ada kerusakan dari luar yang masuk, itu yang disebut dengan epigenetik ya. Jadi bisa saja gennya emang nggak apa-apa, tapi ada sesuatu dari luar yang masuk ya, sehingga kemudian mengubah regulasi gen, aturan mainnya gen di dalam tubuh kita, lahirlah autism. Jadi ya masih kontroversi, bukan kontroversi ya, masih didiskusikan banyak ya. Tapi orang sudah mulai melihat bahwa timbulnya ini ada genetik pasti, kemudian ada interaksi dengan lingkungannya. Dan lingkungannya itu apa? Makin diteliti, makin banyak ternyata ya. Bisa pengaruh dari zat kimia, pengaruh dari operasi, pengaruh sosial ekonomi, dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang mempengaruhi kejadian-kejadian itu. Sehingga kalau kita lihat dunia luar kita ini, luar tubuh kita, termasuk usus itu adalah dunia luar, ya kita ini masuk terus ya polusi-polusi dari mana-mana ya. Mungkin kalau sekarang kita nih, saya udah umur 40 sekian, saya udah fix gennya, nggak terpengaruh lagi. Tapi kalau anak kecil, katakan masih 1 tahun, masih berapa bulan umurnya, yang tadinya gennya bagus, masuk polutan-polutan dari mana-mana, akhirnya jadilah dia sakit, terutama autism ya, yang dalam konteks kita berpikir. Kalau sakit-sakit yang lain, batuk pilek apa, kena corona yang sembuh ya. Tapi kalau yang ini beda ya, autism ini ya kalau kita sudah mengalami kerusakan dalam regulasi genetik kita, ya dia akan terus ikut terus sampai kapanpun dia akan kita bawa ya, sampai kapanpun. Artinya ya kalau kayak gini, orang tua yang anaknya autism itu memang harus lebih ekstra lagi berpikir ya, bagaimana supaya anak ini akan pada satu saat mandiri dengan keterbatasannya itu ya. Jadi kadang kita nggak bilang keterbatasan ya, keterbatasan itu disable ya, tapi kita bilang difable ya, different ability. Jadi kita cari, kita harus gali nih ability apa yang lain yang dia mampu ya. Misalnya saya punya teman ya, anaknya autism juga, tapi pintar banget ngitung ya. Nah itu emang ciri khasnya seperti itu ya. Dia punya sesuatu yang repetitif ya, berulang ya, dan hebat bahkan excellent ya, di luar dari orang-orang yang biasa ya. Tapi itu aja fokusnya dan berulang, sehingga anak itu misalnya lebih terampil di menghitung, lebih terampil di menghafal. Tapi di sisi lain dia nggak bisa konsentrasi, nggak bisa ngomong, atau dia ngamuk-ngamuk terus, lihat orang lain nggak bisa adaptasi, itu ada kelemahannya. Nah, ini yang kenapa saya angkat tulisan ini ya, autism berhubungan dengan mikrobiota dalam usus, tentu juga nggak jauh-jauh dari apa yang sering kita dengar dalam iklan-iklan ya, yang dibuat tentang usukusi dan juga tentang subarasi. Oke, suara saya masih ada? Bisa didengar? Oke. Suaranya masih jelas ya? Suara saya masih jelas ya? Oke, lanjut. Next. Nah, bicara pencegahan, ini juga nggak tahu mau kapan dicegahnya ya. Kalau kita bicara mencegah TBC gampang, jelas banget ya. TBC itu ada kumannya. Kalau ada kita dekat-dekat dengan orang yang TBC, pasti kita bisa kena TBC. Tapi kalau autism nih karena genetik ya, ini genetik yang down regulated, maksudnya dipengaruhi oleh epigenetik sehingga berubah,
atau genetik yang dibawa oleh orang tua, itu juga kita nggak tahu, ya. Nah, anggap aja ya bahwa itu memang perubahan genetik karena lingkungan. Jadi seharusnya kalau kita mau mencegah, jauh sebelum ada janin dalam tubuh ibu, ya, jauh sebelum ada janin dalam tubuh ibu. Mungkin kalau bisa mulai dari sejak dia masih remaja putri, ya. Tapi bukan hanya remaja putri, namanya anak kan ada remaja putra juga ya. Perlu ada sperma dan perlu ovum. Dua-duanya harus dalam kondisi yang fit. Mungkin zaman kita orang tua kita nggak pernah mikir kayak gitu, karena dunianya waktu itu tidak sebanyak sekarang polusinya. Ya. Di sini sekarang kita banyak sekali terjadi perubahan gen. Bahkan begitu dalam tanda kutip ya, begitu buruknya gen-gen yang dilahirkan sekarang, sehingga umur 30 tahun udah bisa stroke, ya bisa darah tinggi, karena gennya nggak begitu bagus dibandingkan gen-gen yang dilahirkan dulu sebelum banyak polusi. Ya. Jadi kalau kita bilang promosi kesehatan, jauh sebelum menikah, masih masa remaja, Bapak Ibu sekarang yang punya anak remaja udah mulai diwanti-wanti ya, supaya hidupnya bersih, ya sehat, ya bersih, nggak merokok, ya bersih, nggak penyakitan, ya sehat, kurangi polusi, ya berat lah ya, nggak terlalu gampang. Bicara di Surabaya, bicara di Jakarta, Medan, itu semua daerah yang kota besar dengan banyak polusi. Kalau itu banyak polusi, tentu kita susah menghilangkan stres oksidatif yang disebabkan oleh polusi. Sehingga kita harus cari penangkalnya disebut antioksidan. Lalu ada proteksi khusus yang namanya probiotik. Kalau tadi kita belajar di slide sebelumnya, bahwa autism itu berkaitan dengan mikrobiota dalam usus, bagaimana sekarang kita bikin keseimbangan yang bagus mikrobiota di dalam usus kita. Kita makan probiotik yang memang akan membentuk suasana, environment yang sehat, sehingga kemudian tidak terjadi gangguan-gangguan di dalam usus yang akan berdampak pada mengubah environment, ya, mengubah lingkungan dalam tubuh kita, akhirnya berdampak menjadi autism. Ya. Jadi itu adalah pencegahan pertama ya. Tingkat pertama, pencegahan primer yang melalui promosi kesehatan dengan anak-anak kita, remaja-remaja putri, remaja putra mulai dibiasakan hidup sehat dan menjaga kesehatan. Kemudian diet yang ada probiotik. Probiotik ini sekali lagi membantu untuk meningkatkan imunitas kita. Lalu kalau sudah terjadi penyakit, namanya pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini adalah mencegah supaya tidak makin parah. Ya. Supaya nggak makin parah gimana? Deteksi sedini mungkin. Bapak Ibu yang punya anak, yang masih punya bayi, ya sibuk, oke lah kita sibuk ya, sibuk sana ke sini, kita punya pekerjaan dan sebagainya. Tapi please ya dilihat anaknya, karena ternyata makin dari kecil pun kalau dia sudah autism bakatnya ya, dari umur berapa bulan pun sudah kelihatan nih ya interaksi sosialnya terganggu, sehingga bisa semakin cepat ditata laksana, ya, diobati dengan tepat, ya, karena ada terapinya banyak, terapi psikologis, ya, terapi perilaku, termasuk orang tuanya juga harus diterapi. Kenapa? Berat punya anak yang autism, nggak gampang ya. Kemudian dia harus hadapi itu sekitar 20 tahun hidup pertama ya, sampai anak ini selesai universitas untuk hidup mandiri. Jadi nggak gampang, ya, buat orang tua itu juga harus diterapi, ya. Jadi ini sedini mungkin kita coba mendeteksi adanya autism itu. Oke, next. Nah ini dia. Jadi kalau Bapak Ibu mau membentuk generasi yang bagus, ya sebenarnya dari dasarnya ya, sebelum anak-anak itu menikah, apalagi hamil dan punya anak lagi, ya jauh sebelumnya kita sudah memberikan mereka edukasi bagaimana hidup sehat, ya. Dan edukasi ini boleh dengan ibu, boleh dengan dokter keluarga. Seperti contoh sekarang ini, sebenarnya Bapak Ibu bagus loh di dalam Society AFC. Karena dalam Society AFC ini ada dokter-dokter, ya bukan cuma saya, tapi banyak dokter di dalamnya. Sehingga bisa Bapak Ibu berkonsultasi ya, bagaimana supaya dokter-dokter ini, terutama yang dokter keluarga, seperti saya dokter keluarga, ya, menggunakan produk ini, memanfaatkan produk ini, sehingga kemudian membantu terutama mungkin remaja-remaja ya untuk mempersiapkan kehidupan mereka nanti kalau berkeluarga,
Ya. Apa sih ya yang bisa disumbang oleh AFC ini? Next. Nah ini kembali ke lingkaran tadi ya. Kalau kita lihat yang di tengah ini ya, anak kecil ini ya, dia bisa happy, bisa sehat ya. Ini adalah keseimbangan tubuh, roh, dan jiwa. Itu keseimbangan. Jadi kalau tubuh saja sehat ya, tapi tidak diisi, ya, diisi jiwanya, rohnya tidak diisi, keseimbangannya tidak tercapai, anak itu tidak bisa sehat. Ya. Nah, anak ini sehat karena pengaruh lingkaran di luarnya itu keluarga. Keluarga ini membentuk perilaku individu, membentuk lingkungan ekonomi, psikososial, membentuk lingkungan fisik dan biologis individu. Ya. Nah, kalau nih misalnya nih, lihat nih yang lingkungan ekonomi dan psikososial ya, di sebelahnya ada panah ya. Sebenarnya kalau Bapak Ibu bergabung di dalam AFC, sebenarnya sudah membantu pemberdayaan ekonomi keluarga. Ya, kenapa? Kan tiap pagi kita diberikan selamat pagi, konnichiwa. Nah itu saja sudah satu sisi bagaimana kita mengintervensi keluarga kita sendiri. Ya, kalau keluarga kita juga sehat secara ekonomi, anak-anak yang di dalamnya pasti juga sehat dong. Ya, karena mempunyai cukup makanan, cukup interaksi, cukup kasih sayang dan sebagainya. Nah ini contohnya bagaimana sumbangan dari psikososial, sumbangan dari AFC dalam mencegah autism. Lalu di luar dari keluarga itu kita ada gaya hidup ya, lifestyle. Lifestyle itu dibentuk oleh komunitas juga, kemudian diserap oleh keluarga. Ya. Nah lifestyle di AFC ini harusnya adalah lifestyle yang mencegah penyakit, lifestyle yang lebih aware terhadap kesehatan. Ya, itu kita bentuk terus-menerus. Kenapa? Karena kalau kita nggak sehat, ya percuma nih punya banyak duit, betul nggak? Percuma kan kalau punya banyak duit terus kita sakit, bayar dokter melulu ya untuk pengobatan. Jadi lifestyle dari komunitas kita adalah untuk mencegah kesehatan. Caranya bagaimana? Ini misalnya konsumsi suplemen. Konsumsi suplemen itu ya, suplemen yang kita punya ini banyak isinya. Nah, isinya kita lihat nih ke kiri belakang, kiri bawah ya. Kiri bawah ini ya sifat biologis dari individu. Ya. Si anak ini bisa sehat atau tidak sehat pengaruh dari suplemen yang kita makan. Ya. Di dalam utsukushi ada bakteri ya. Bakteri yang tergolong sebagai probiotik ya. Dan kemudian serinya itu dia FK23 namanya. Jadi bakteri ini adalah bagian dari probiotik yang bisa membantu mikrobiota di dalam usus kita. Sehingga susunannya kemudian menjadi favorable ya, menjadi lebih cocok, lebih bagus untuk kita bisa melawan atau kita membentuk imunitas tubuh kita. Ya. Nah, di sini perannya si utsukushi salah satunya ya yang saya highlight di sini. Jadi kalau kita di dalam interaksi kita sekarang ini, Bapak Ibu dalam komunitas member, kemudian kami ada dokter-dokter di sini, ditambah ada produk ya. Tujuannya adalah membentuk si keluarga ya dan individu di dalam keluarga supaya sehat. Terutama kalau sekarang kita berpikir dalam fase yang lebih awal lagi, kalau kita punya anak ya, bagaimana anak itu ketika dewasa sehat. Atau kita sekarang yang sudah dewasa muda, supaya nggak menjadi tua dan banyak penyakitan. Ya. Nah itu ke sana. Ya. Nah ini peran-peran yang kita bisa lihat di sini. Kenapa? Karena kalau kita sudah membiasakan dengan gaya hidup yang menjaga kesehatan, tentu anak-anak ini akan mengikuti orang tuanya ya. Karena yang paling banyak memberikan pendidikan adalah orang tuanya, bukan sekolah. Nah kebetulan nih, WFH pandemi seperti ini, anak-anak kan lihat lebih banyak lagi orang tuanya ya. Orang tuanya harus jadi role model ya. Kalau orang tuanya makan sembarang, anaknya juga akan makan sembarangan. Kalau orang tuanya jaga kesehatan, anaknya juga akan jaga kesehatan. Ya, kalau orang tuanya tidak merokok, anaknya juga tidak merokok. Nanti kalau orang tuanya ngerokok, anaknya ngerokok pasti. Karena dia nggak akan mungkin bilang sama anaknya jangan merokok. Nanti pasti anaknya langsung bilang loh, bapak, mama juga merokok. Ya, nah itu semua interaksi di keluarga. Jadi yang membentuk masa depan nanti ya. Sekarang kita misalnya sehat, nggak autism. Kita bersyukur anak-anak kita nggak autism.
Bagaimana supaya risiko itu tidak terjadi pada anak-anak cucu kita kalau kita menjaga kesehatan. Karena tadi nggak jelas nih penyebabnya kapan terjadinya. Beda dengan kita coronavirus ya. Kita udah tahu nih penyebabnya dekat-dekat dengan orang yang COVID-19 kita akan kena. Kalau ini kita nggak tahu autism ini. Apa terjadinya sebelum hamil, atau terjadinya pada saat hamil, atau terjadinya pada saat melahirkan, ya, atau sesudah lahir. Nggak persis tahu. Tapi yang kita yakini, dokter-dokter yakini, ada interaksi antara gen dan lingkungan. Ya. Nah, lingkungan yang mau sehat itu sebaiknya dibuat sejak sebelum hamil, ya, masa prenatal bahkan jauh sebelum masa prenatal. Itu berkaitan juga dengan kesehatan reproduksi. Ya, lanjut. Next. Next. Nah, khusus yang penting ya Bapak Ibu di dalam lingkungan kita ini ternyata kan kalau Bapak Ibu sering dengar presentasinya Pak Ernest, mungkin juga yang lain juga selalu bilang AFC ini melakukan riset ya. Riset ini sehingga menghasilkan produk yang memang tailor made ya, dibuat khusus ya, dijahit khusus ya, tailor made untuk kondisi Indonesia. Next. Nah, kalau tadi ya kita lihat di dalamnya, kita udah tahu semua isinya ya macam-macam begini ya. Lalu apa sih hubungannya dengan autism kita? Ya, tadi kita lihat bahwa kerusakan genetik itu bisa berkaitan karena pengaruh lingkungan, karena adanya polutan-polutan, kemudian membuat gangguan-gangguan kimiawi, stres oksidatif, sehingga dibutuhkan antioksidan. Nah, di sini ada isinya antioksidan, ya. Kemudian di sini misalnya ada lagi fish collagen. Fish collagen. Kolagen itu adalah protein untuk kelenturan kulit. Kulit kita perlu sehat karena barrier pertama untuk melawan namanya kuman, namanya bahan kimia, sinar radioaktif adalah kulit, ya. Kalau sempat misalnya dengar beberapa minggu terakhir ini hoax ya, kalau di termogan dengan infrared rusak otaknya. Itu bohong. Kenapa? Karena infrared ini penetrasinya hanya beberapa milimeter saja. Bahkan kurang mungkin dari 1 milimeter ke dalam kulit. Di kulit kita ini hebat sekali. Ya. Setipis yang ada di dahi ini pun masih bisa menahan termogan infrared tersebut. Ya. Jadi kulit ini barrier radiasi, barrier kimia, barrier juga penyakit, kuman penyakit dan sebagainya. Makanya Bapak Ibu perlu melindungi kulit, ya, karena itu penting. Lalu di sini mungkin yang perlu kita angkat juga di sini adalah adanya probiotik, tadi sudah disebut. Lalu salmon DNA. DNA itu adalah bahan baku untuk membentuk sel-sel yang baru. Jadi kalau kita meregenerasi sel, pasti kita perlu DNA antara lain. Antara lain juga protein, ya. Jadi ini adalah hal-hal kandungan dalam bahan aktif dalam usus gusi yang perlu di dalam kita mencegah terjadinya autism. Kapan diberikannya? Buat saya harus diberikan sejak masa remaja, ya. Orang-orang yang mau dipersiapkan untuk menjadi orang tua, ya, karena mereka harus mempunyai tubuh yang sehat. Next. Nah, di sini ya ada beberapa cara ya untuk kita dapat merawat kesehatan pencernaan. Kenapa kita sebut kesehatan pencernaan di sini penting? Tadi sudah disinggung ya bahwa autism itu berkaitan dengan imunitas dan mikrobiota yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini ada beberapa cara menghindari gula. Gula ini gula ya, gula pasir, gula aku dan sebagainya. Tapi kalau karbohidrat boleh ya, jangan sampai kita nggak makan karbohidrat sama sekali, karena itu sumber energi kita. Ya. Kemudian asupan makanan fermentasi dan konsumsi makanan prebiotik untuk mendukung pertumbuhan probiotik. Jadi makanan fermentasi apa sih? Yogurt misalnya, tape, itu semua adalah makanan-makanan yang bisa mendukung ya kuman-kuman probiotik tadi. Ya. Oke, ini semua punya dampak pada sistem imun kita. Oke.
Lanjut, next. Nah, ada ketika review ya tahun 2014. Jadi ini suatu apa ya? Jurnal-jurnal dikumpulin kemudian dilihat dikritisi ya. Ternyata di situ dia menyimpulkan probiotik merupakan salah satu stimulan. Jadi yang mendorong ya terbentuknya sistem imun. Probiotik bekerja sebagai stimulan untuk meningkatkan respon sel-sel imun kita terhadap adanya kuman-kuman penyakit dan sebagainya. Nah, yang bekerja ini adalah sel NK, ya, natural killer cell. Kemudian ada sel T, limfosit T, dan sel limfosit B. Ini kalau Bapak Ibu bisa temukan di dalam pemeriksaan darah, kalau minta pemeriksaan darah putih, leukosit, lalu minta hitung jenis leukosit, di situ letaknya. Ada natural killer cell, ada sel T dan sel B. Itu mereka adalah sel-sel yang limfosit ya, dalam seri limfosit untuk pertahanan tubuh kita. Next. Lalu yang produk yang lain yaitu Subarasi. Next. Ya, kita lihat di sini Subarasi dalam juga ada apa namanya antioksidan ya. Ini next aja nih, Mas Angga. Oke. Bentar dok, kepencet. Sorry dok. Yang di sini ya tadi ya. Kebanyakan dari kita hidup di kota nih. Ini fotonya kota Jakarta ya dengan kabutnya, ya kabut namanya kabut polusi ya. Nah ini polusi ini bisa mengubah macam hal dalam tubuh kita nih, ya sehingga kita akan terjadi stres oksidatif dan itu akan merubah ya regulasi ya pengaturan genetik sehingga mungkin orang-orang tertentu yang rentan jadi autism, ya sehingga perlu dilawan dengan namanya antioksidan. Dan antioksidan itu ada baik di SOP, Subarasi maupun di Usukushi. Ya, kenapa sekarang kita perlu itu? Bukannya ada aliran lain nih yang bilang aliran apa namanya alami ya, naturalis ya, yang bilang ya udah makan pepaya, makan jeruk segala macam, boleh ya. Saya pernah lihat yang apa namanya berita di WhatsApp-nya, kita makan pepaya 10 kilogram, waduh, kita makan 10 gram pepaya, sedangkan makanan sehari-hari kita aja nggak sampai sekilo ya. Kalau kita makan nasi, makan pagi, kalau makan 10 kilogram pepaya, nggak makan yang lain-lain, dan itu juga nggak bisa. Kenapa? Karena di dalam pepaya adalah gula yang sederhana, ya, bukan gula kompleks, bukan karbohidrat kompleks. Nanti kita kena penyakit yang lain, ya. Sehingga perlu konsentrat, perlu tambahan dari luar. Itu alasannya kenapa kita perlu suplemen. Karena makanan kita sehari-hari mungkin udah nggak cukup, perlu ditambahkan lagi, disuplementasi lagi. Next. Nah, untuk bertahan hidup sel dalam tubuh kita butuh deregenerasi, ya. Jadi kalau kita mengharapkan bahwa apa namanya tubuh kita sekarang ini kita nggak autism ya, tapi keturunan kita supaya tidak autism juga, maka sel-sel tubuh kita yang sehat ini yang harus diregenerasi. Bukan sel-sel tubuh yang kena penyakit, bukan sel-sel tubuh yang genetiknya udah berubah, ya, tapi sel-sel tubuh kita yang sehat ini. Dan untuk meregenerasi tersebut ya perlu apa? Perlu stimulasinya, ya, perlu juga antioksidan supaya hasilnya nggak buruk, perlu juga protein, perlu juga DNA dan sebagainya. Next. Next ya, oke. Nah ini dia, ya di dalam Subarasi ada tiga peptida atau protein kecil ya. Dan di sini fungsinya ada 4 ya yang diakui oleh pemerintah Indonesia, BPOM, yaitu regenerasi, efek meregenerasi sel. Jadi kalau kita sekarang tidak autism, kita mau keturunan kita nggak autism, cucu kita nggak mau autism, ya kita harus berupaya supaya yang diregenerasi sel-sel yang baik. Sel-sel yang baik tadi dicegahnya dengan antioksidan antara lain supaya tetap bagus. Lalu yang kedua, improve blood circulation. Jadi kalau peredaran darah baik, ya suplai makanan juga bagus, suplai oksigen juga bagus, tidak terjadi kerusakan jaringan. Ya,
Kemudian ada efek anti hipertensi dan anti pembekuan darah, prevents blood clotting. Ini juga berkaitan semuanya dengan sirkulasi. Jadi dasarnya kalau kita mau mempertahankan adalah sirkulasi kita baik, ya. Sirkulasi kita baik, suplai makanan, oksigen ke jaringan-jaringan baik, jaringan-jaringan tidak rusak, ya. Termasuk jaringan hati yang harusnya menyaring semua zat polusi. Ya. Oke, next. Ya, udah habis. Mungkin kita langsung tanya jawab aja. Silakan. Oke. Oke. Sambil diringkas ya. Jadi kita tadi sudah membahas bahwa si autism ini timbulnya mungkin sejak dari kandungan, ya. Bahkan barangkali sebelum hamil pun sudah ada terjadi perubahan-perubahan genom. Itu yang kemudian timbul, ya, dan berubah. Tapi juga bisa setelah lahir, ya, baru terjadi karena pengaruh lingkungan. Dan itu kita nggak tahu kapan terjadinya. Ya, sehingga kemudian apa sih yang harus kita lakukan, ya, karena ini adalah interaksi gen dengan lingkungan, terjadi kerusakan, terjadi orangnya jadi autism. Kalau kita mau mencegah sedini mungkin, mulai dari sejak orang belum hamil, ya. Kalau perlu sebelum pacaran. Sebelum pacaran sekalian ya, sehat dari awal. Oke. Ini dok, ada pertanyaan pertama dok. Mau tanya, anak teman saya ada kena autis sejak lahir. Sekarang usianya udah 20 tahun lebih. Apakah Subarasi dapat membantu menolong autisnya? Lalu anak usia 2 tahun dengan cerebral palsy diatasi dengan Subarasi aja atau mix dengan Utsukushi? Sekalian nama dia juga ada nanya hidrosefalus, dok. Oke, berarti beda-beda semua nih sebenarnya. Ya, ada 3 pertanyaan. Borongan ini. Beda nih semua kasusnya ya. Kalau tadi kita udah baca autism ya. Autism itu dengan masalahnya genetik. Jadi kalau Bapak Ibu sempat ikut-ikut sebelum-sebelumnya ini, kalau penyakit genetik itu udah paten tuh, nggak bisa diapa-apain. Jadi yang kita mau lakukan di sini dengan bicara autism ini, early sebelum terjadinya autism, kita harus mencoba supaya mencegah terjadinya kerusakan-kerusakan genetik, gitu ya. Tapi kalau sudah terjadi kerusakan, kalau kita bilang mau katakan sembuh, orang itu kembali berperilaku seperti manusia pada umumnya, nggak bisa, karena udah terjadi kerusakan genetik, ya. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Jangan makin parah, karena tadi kita lihat ada medical conditions-nya, ya. Orang-orang yang autism bisa makin parah, bisa terjadi penyakit-penyakit medis seperti apapun, ya. Tadi itu disebut ada epilepsi misalnya, bisa terjadi gangguan-gangguan psikiatrik, ya. Nah itu yang harus kita cegah. Nah, kita cegah dengan pemberian obat, dengan pemberian suplemen dan sebagainya, ya. Tapi bukan menyembuhkan, ya. Sekali lagi bukan menyembuhkan. Nah kasus yang sama bukan hanya pada penyakit genetik, tapi juga pada penyakit yang sifatnya struktural, kelainan dari anatomis, misalnya hidrosefalus. Hidrosefalus itu kelainan anatomis, ya. Kelainan anatomis itu apa sih yang terjadi? Harusnya otak kita ini yang ada air di dalamnya ini punya sirkulasi yang bagus, tapi sirkulasinya macet, jadi airnya numpuk, makanya kepalingan besar. Nggak ada jalan lain kecuali bikin got, saluran lain supaya cairannya keluar, harus operasi, ya. Nah setelah itu kenapa kita tetap menganjurkan? Karena kita mau supaya otaknya ada perbaikan dong. Masih 2 tahun pertama orang masih ada yang namanya regenerasi sel, termasuk juga sel-sel yang saraf ini. Sehingga kita coba ya dengan 2 tahun pertama dalam kehidupan itu men-trigger terjadi regenerasi. Sekali lagi nggak cukup hanya regenerasi begitu saja di-trigger, perlu makanan dan protein, karbohidrat dan lemak yang cukup. Lalu yang tadi Bell's palsy itu kan virus, ya. Kalau virus kita memang melawannya dengan natural killer cell. Jadi kalau itu yang lebih pas, ya, karena virus ini sebenarnya penyakit yang bisa sembuh sendiri, ya, self-limiting disease, bisa sembuh sendiri asal daya tahan tubuh kita bagus. Dan itu makanya kita membutuhkan Utsukushi untuk melatih NK sel kita, sehingga kemudian kita bisa melawan virus-virus penyebab penyakit. Oke? Oke, next-nya anak autis
Ini ada yang tanya, kalau anak autis emang biasanya punya kemampuan khusus ya dok? Maksudnya lebih di yang lainnya? Ya, kebanyakan seperti itu. Jadi ada ya istilahnya sebenarnya sih dia membentuk dunianya ya kayak seperti itu, sehingga ya di fokusnya dia itu yang menjadi kadang-kadang kelebihan dari dibandingkan anak-anak yang lain. Ini dok, sore dok, mau bertanya, anak saya umur 14 tahun tidak bisa berbicara, tapi bisa bersuara kayak bayi. Berjalan hanya bisa jika dipegangin, dan melihat juga nggak bisa, hanya bisa tahu kalau ada orang di dekatnya. Dia tidak bisa makan makanan yang mengandung pengawet dan bahan-bahan kimia, akibatnya kalau dia makan yang kayak begitu jadi kejang. Apa kondisi ini termasuk autis dok? Kira-kira produk mana yang harusnya digunakan untuk kondisi anak saya? Aduh, ini saya nggak bisa bilang ini diagnosisnya apa nih, kecuali kalau kita ngobrol sendiri langsung ya. Mungkin ya kalau disebut disable ya kali ya. Tapi apakah autis atau enggak? Kan kita harus tahu 14 tahun hidupannya bagaimana prosesnya. Ini makin progres apa enggak? Atau dari awal memang sudah ada katakan kelainan pendengaran ya. Kelainan pendengaran ya pasti nggak bisa ngomong, misalnya ya. Tapi itu kan bukan autis, itu memang masalah kongenital ya, masalah penyakit bawaan, misalnya gangguan pendengaran. Kalau autis mungkin perjalanan penyakitnya beda ya. Kita melihat ada suatu perubahan gitu ya, atau apa ya, dari awal mungkin cuma kelihatannya seperti ini, kemudian berkembang jadi ini, berkembang jadi itu. Nggak langsung. Tapi saya nggak bisa bilang nih, kalau mau japri aja ya. Gitu. Oke, ini ada lagi. Selamat sore, dokter. Ini. Dok, anak saya umur 14 tahun, laki-laki, autis ringan. Selama ini minumnya SOP 100 sehari sekali. Nggak berani kasih subarasi karena di subarasi saya baca ada non-fat dry milk sama fruit flow. Sebenarnya saya mau kasih minum utsu, tapi yang saya tahu, anak-anak seperti ini permasalahannya di pencernaan. Jadi saya takutnya takarannya itu kebanyakan untuk anak umur 14 tahun, karena imun anak pada umur ini perkembangannya masih sangat bagus katanya, belum perlu minum utsu. Kira-kira menurut dokter gimana? Apa saya kasih subarasi dan utsu, atau misalkan saya kasih subarasi doang atau utsu doang, atau gimana dok? Oke, jadi kalau dibilang tadi bahwa autism itu kan sudah terjadi kerusakan atau kelainan genetiknya. Jadi sebenarnya kalau kita memberikan suplemen, tujuannya buat supporting ya, bukan untuk menyelesaikan, bahwa nanti dia akan kembali sebagai normal. Itu nomor satu mesti dipegang dulu. Lalu sekarang apa sih progres penyakit yang mesti kita katakan hindari lah. Misalnya tadi kalau kita tahu itu interaksi gen dan lingkungan termasuk di dalamnya adalah lingkungan luar di dalam usus kita. Yang tadi highlights yang terakhir ya tahun 2020 itu ada hubungan dengan mikrobiota. Saya sendiri akan lebih menganjurkan usus-usi untuk kasus-kasus anak autism ya. Dan mungkin apa sih dampak yang kita bisa observasi, anak itu penyakitnya nggak makin progres, nggak makin ini. Itu yang kita bisa lihat. Jadi menurut saya sih dua-duanya boleh ya diberikan, nggak masalah, baik SOP maupun usus-usi. Apakah subarasi nggak bisa dikasih? Saya sih nggak melihat alasan nggak dikasih ya, gitu. Kenapa nggak dikasih? Kalau menurut saya sih nggak masalah ya. Artinya gini, memang ada dampak kepada pengaturan tekanan darah itu oleh subarasi ya, oleh sardin peptide. Tapi tubuh itu juga punya mekanisme. Jadi tekanan darah itu tidak akan dibiarkan turun terus. Begitu sudah mencapai sesuai kebutuhannya, tubuh tidak akan membuat tekanan darah akan lebih rendah lagi oleh karena obat. Ini bisa Anda buktikan pada orang-orang yang hipertensi. Orang-orang yang darah tinggi kan dikasih obat sampai tekanan darahnya turun di bawah 140/90. Dia nggak akan turun terus jadi 70/50 ya. Dia akan turun sampai tekanan darah dianggap normal oleh tubuh. Nggak pernah ada dengar orang-orang yang minum obat hipertensi turun sampai orangnya mati gara-gara tensinya nggak naik-naik lagi. Itu contoh aja ya. Itu untuk subarasi dan fruit flow ya. Fruit flow juga isinya adalah
anti pembekuan clotting ya. Clotting ini pembekuan dari darah ya terjadi, tapi yang abnormal, bukan yang normal. Kalau yang normal ada luka, ada clotting. Kalau ini nggak normal, jadi tiba-tiba nyumbat aja gitu ya. Nah itu yang pengaruh dari fluid flow. Malah kalau saya pikir kalau kita mau mencegah penyakit-penyakit degeneratif yang ke depan, apalagi kalau anak-anaknya obes ya, lebih baik dikasih itu dari awal. Oke. Ini juga sudah autisme masih bisa. Autis itu rata-rata berarti penyakit genetik ya dok ya, dari kecil biasanya ya. Nggak mungkin tiba-tiba nih kayak saya amit-amitnya tiba-tiba saya autis gitu, nggak mungkin kan dok? Kayaknya enggak, dari kecil. Dan itu ya makanya apakah pada masa sebelum lahir, pada masa seputar kelahiran, makanya ada yang bilang seksio itu meningkatkan autis ya, orang yang dioperasi ya untuk melahirkan ya, atau ya ada yang bilang vaksin dan sebagainya. Jadi masih seputar-seputar masih bayi-bayi itu. Dan kerusakannya kemudian jadi permanen. Oke. Jadi kalau kayak kita gini kayaknya nggak mungkin jadi autis. Yang mungkin kita stroke. Dan jadi perilakunya kayak gitu. Ini ada pertanyaan bagus sih menurut saya. Dok, apakah ada batas waktu untuk anak autis itu dapat berkembang secara normal? Apakah anak autis itu berkembangnya lambat atau dia nggak berkembang sama sekali beberapa ini di otaknya gitu loh dok? Ya, jadi kalau terapinya itu makanya kadang dipakai istilah bagus yang lain, bukan disability tapi different ability ya, difabel, different ability. Jadi kita yang sudah ada terjadi down regulated dari gennya ya, gennya sudah mengalami perubahan regulasinya, mungkin kita udah nggak bisa intervensi banyak. Tapi kita mencari kemampuan lain atau bagaimana yang kita bisa tingkatkan sehingga tujuan akhirnya anak mandiri. Itu yang penting di situ. Jadi mungkin yang sudah ada kerusakan ya kita nggak bisa ubah. Saya punya teman ya anaknya autis ya, sampai masuk universitas tetap autis, nggak akan tidak autis ya. Ada yang dia sifat-sifatnya udah nggak berubah karena memang secara genetiknya berubah ya, sudah dikacaukan oleh lingkungan mungkin pada masa perinatalnya itu yang nggak sukses ya, nggak survive gitu. Sehingga kemudian terjadi kerusakan gen, ya itu udah menetap, nggak bisa diapa-apain. Kita hanya mencegah supaya nggak makin parah. Ya. Bahkan kalau saya pikir di sini lebih bagus ya kalau kita masuk di AFC, selain produknya karena ada sistem. Ya, jadi anak itu bisa mandiri 10 tahun, 20 tahun lagi karena ada sistem. Selama sistem ini berjalan, tuh ya ada income masuk, bisa membantu anak untuk mandiri. Gitu. Oke. Ini ada yang tanya, dok, makan fast food itu kalau lagi hamil nih kita makan fast food, kira-kira itu bisa jadi salah satu faktor resiko autis nggak dok? Atau mungkin dokter bisa jabarin sedikit nggak dok? Apa aja sih dok yang kira-kira bisa bikin meningkatkan resiko? Ya banyak zat polutan sih, terus terang kalau fast food juga kita tahu fast food apa dulu ya. Tapi ada code of conduct ya untuk restoran-restoran gitu ya besar. Jadi kalau saya yakin sih mereka udah ikut regulasinya BPOM kalau yang punya merek ya. Yang nggak punya merek itu yang kadang-kadang pengawasannya susah. Kan kadang-kadang misalnya nih saya ngomong merek ya KFC. Tapi nanti dalam bentuk gerobak dorongan juga ada yang bilang ayam Kentucky kan gitu. Tapi kita nggak tahu pengawasannya gimana ya. Sedangkan yang udah pakai merek, pakai brand biasanya punya regulasinya dan pengawasannya lebih bagus. Jadi dan ayam-ayam itu kan sebenarnya orang mungkin mikirnya hormon ya, tapi saya kurang tahu juga persis apakah dikasih hormon. Kalau ada yang Bapak Ibu di dalam grup ini ada yang peternakan bisa bantu kali ya. Yang saya tahu sih gennya si ayam itu ya, ayam potong tuh gennya cepat besar, tapi bukan dikasih hormon ya. Tapi saya nggak tahu, nanti mungkin bisa dikoreksi sama yang lain kalau ada Bapak Ibu dari peternakan di sini. Jadi pada dasarnya sih protein-protein yang di dalam ayam potong, ayam kampung ya sama aja, bisa dipakai oleh ibu hamil ya. Yang nggak bisa itu adalah, saya sih nggak hafal satu-satu Bu, tapi kalau misalnya mau cari apa-apa yang lewat plasenta, ya itu yang kita nggak boleh, ya. Termasuk kalau penyakit itu tokso, ya.
sitomegalovirus, hepatitis, itu semua sama sifilis, itu semua lewat plasenta. Nah, itu berbahaya buat si bayi. Virus-virus seperti rubella. Tuh. Kalau bahan kimia banyak sih, cukup banyak. Obat-obatan juga cukup banyak. Biasanya ditulis tuh nggak boleh pada ibu hamil dan sebagainya. Saya nggak hafal, tapi banyak dan bisa googling ya. Bahan-bahan kimia yang nggak boleh dikonsumsi ibu hamil. Gitu, saya nggak bisa bantu lebih detail, tapi nanti kalau ada kesempatan chatting, boleh chatting, terus coba saya cari googling ya, bahan-bahan kimia yang nggak boleh. Oke. Dok, kalau sindrom speech delay pada anak usia 4 tahun itu masuk ke dalam autis nggak, Dok? Kayaknya enggak ya kalau udah disebut speech delay. Kalau autis pasti diagnosisnya ASD, ya, Autism Spectrum Disorder. Kalau speech delay ya bisa kelainan di otaknya khusus untuk bicara, kelainan di kuping mungkin, kelainan di organ otak yang untuk pengertian. Tapi udah jelas ya speech delay. Oke, lanjut. Nih, Dok, anak saya umur 8 tahun, autis. Saya udah kasih anak saya konsumsi Subarasi dengan dosis satu saset, dibagi 2, pagi dan sore. Apakah dosis itu benar? Dan apakah harus dimix dengan Utsukushi? Awalnya saya kasih masih yang versi SOP 100. Nah, itu udah 1 minggu konsumsi, anak saya selalu bangun tengah malam dan nggak bisa tidur lagi. Dan banyak steaming verbal bahasa planet. Jadi nggak gitu. Jadi saya stop. Mungkin meracau ya maksudnya. Dan terus setelah keluar yang Subarasi, saya tes kasih lagi, untuk tidur udah oke, tapi masih meracau. Itu gimana ya, Dok? Apa emang prosesnya? Mohon saran. Ya, saya nggak bisa sangat spesifik ya, karena saya nggak menganalisis kasusnya. Tapi kalau memang mau chatting boleh ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kembali kepada produknya dengan isinya, tadi kan sudah saya paparkan bahwa produknya ini secara direct tidak akan berpengaruh pada kerusakan DNA. Apalagi kalau ada hasil penelitian terakhir tadi yang tahun 2020 bilang bahwa autism itu berhubungan dengan mikrobiota. Justru dengan mikrobiota yang diperbaiki dengan Utsukushi sebenarnya akan membawakan dampak yang lebih baik. Tapi yang udah rusak mungkin kita nggak bisa perbaiki karena itu masalah genetik. Yang ada adalah progresnya dicegah, jangan makin parah. Itu yang bisa kontribusi yang bisa saya coba cerna ya kira-kira kontribusi dari SOP dan dari Subarasi. Tapi kalau totally sembuh balik seperti orang biasa, tentu aja itu bukan ke sana ya. Bahkan pengobatan medis pun nggak ada yang ke sana. Oke. Bentar ya teman-teman, kalau yang tanyanya di luar autis, nanti mungkin kalau memang udah selesai semuanya, udah nggak ada yang bertanya tentang yang autis, baru nanti saya bacain yang pertanyaan teman-teman yang nggak berhubungan dengan autisme. Oke? Oke. Nah, ini pertanyaannya sama kayak tadi. Di umur berapa anak-anak bisa kita perhatikan ada bakat autis? Autis dari kecil, ya Dok ya? Iya. Bahkan dari usia awal-awal pertumbuhan, kalau ibunya memperhatikan betul-betul udah bisa ketahuan. Dibilang sembuh betul sih nggak ada jaminan ya, tapi setidaknya semakin dini kita tahu, semakin cepat kita bisa koreksi. Kalau Dok mau tanya, anak saya mild autism, PDD NOS, semuanya normal, hanya dia susah berbicara dan kulitnya swing, sering alergi atopik. Bagusnya Utsukushi atau Suba untuk alergi kulitnya dan untuk perkembangan otaknya biar bisa berbicara. Terima kasih, Dok.
Oke, kalau untuk kulit usukusi juga bagus ya. Usukusi sudah terbukti juga ada viskolagen di dalamnya, itu membantu untuk memperbaiki kualitas dari kulit. Dan kalau kualitas kulitnya terperbaiki, tentu saja dampaknya pada imunitas karena kulit ini adalah organ imunitas yang terbesar ya. Dia bisa menahan berbagai macam sumber penyakit ya, dan termasuk juga bakteri dan sebagainya. Jadi usukusi kalau saya sarankan untuk kulitnya. Lalu untuk regenerasi otak dan sebagainya, memang regenerasi sel lebih bagus dibawa oleh, bukan lebih bagus ya, yang diusung oleh SOP ya, terutama SOP untuk regenerasi sel. Dan kalau masalahnya tidak bisa ngomong, ya harus dilihat dulu nih, nggak bisa ngomongnya ada kerusakan permanen di area bicara, atau kerusakan di kuping, ya, atau kerusakan di pengertian. Jadi ada informasi masuk di kuping, kemudian orang harus mengerti dulu, kemudian baru bisa memproyeksikan untuk bicara. Itu cara kerjanya seperti itu. Jadi physically misalnya, sel-sel otak itu akan diregenerasi. Tapi yang mengisi nanti caranya bukan dari subarasi tentu saja. Yang mengisi adalah orang melatih supaya sel-sel saraf yang baru terbentuk itu ya diisi dengan latihan-latihan dan sebagainya. Jadi bukan sebuah produk ya, tapi kita harus komprehensif kita melihat semuanya. Oke. Dok, kalau Parkinson itu mirip-mirip dengan autis nggak sih, Dok? Beda jauh. Yang dirangsang juga beda ya, saraf-sarafnya. Beda. Jadi apakah itu kemudian kalau Parkinson itu sel saraf ya, disebut genetik sih kayaknya enggak ya, bukan genetik, tapi sel saraf. Mungkin ada gangguan yang dibawa secara turunan ya, gitu. Tapi dia bukan genetik sih. Emang kerusakan sel sarafnya. Dibantuin, ada yang bilang deteksi anak autis biasanya nggak mau kontak mata, terus jadi untuk memperparah kalau anak Nah, udah selesai sih kayaknya, udah nggak ada yang pertanyaan tentang autis. Nih kita melenceng sedikit ya. Nah, Oke, ini saya dapat di sini. Dok, kalau terkena skizofrenia di usia dewasa 30-an, apakah bisa dicegah kerusakan saraf otaknya? Pakai yang mana, Dok? Skizofrenia ini kepribadian atau masalah psikologisnya terbelah gitu ya, namanya skizofrenia. Dan pencetusnya bisa macam-macam. Terus kemudian memang sekarang orang larinya ke arah kerusakan biologis ya di dalam otak. Dan obat-obat yang diberikan itu untuk mencegah komunikasi antar sel, sehingga orang yang skizofrenia, kita kalau lihat orang skizofrenia kan misalnya apa sih, kadang-kadang dia seperti ngomong sendiri atau bicara sendiri ya. Atau kalau mau lihat skizofrenia yang benar-benar bagus, nonton film Beautiful Mind ya. Dan itu sebenarnya bukan, dasarnya sih bukan ke degenerative disease ya, tapi artinya kalau kita berpikir bahwa kemudian ini akan membuat sesuatu dampak ke penyakit degeneratif ya, kadang-kadang kan orang skizofrenia kan nggak bisa ngurus sendiri. Nah itu di situ kita bermain dengan perannya usukusin maupun SOP ya. Tapi kalau skizofrenianya sendiri ya terapinya terapi psikologis pastinya ya. Karena memang kejadiannya bukan degeneratif sih, ya. Memang ada bagian-bagian dari otak tertentu ya yang merasa bahwa dia melihat orang lain ya. Seperti kalau nonton filmnya John Nash itu ya, Beautiful Mind. Dia yakin sekali melihat itu agen polisi, ada anak kecil ya. Dia yakin sekali lihat itu dua orang itu. Padahal itu adalah impuls yang salah ya, di otak kita, dipersepsikan salah. Gitu. Oke, dan itu ya menetap terus sampai kapanpun ya.
Kalau kita kasih obat, tujuannya supaya nggak ada masukan-masukan kayak gitu di dalam otak kita. Oke, jadi perannya oksitosi sama subarasi lebih kepada untuk mencegah dampaknya ya, lebih berat lagi dan sebagainya. Oke. Dok, kalau ini untuk jantung bocor pada anak usia 2 tahun, di dekat katup jantungnya sehingga disarankan harus ada tindakan operasi. Apakah produk ini aman untuk membantu? Mungkin bisa menutup kebocoran jantung. Harus yang mana? Terima kasih. Bocoran jantung ini banyak nih ya, bisa namanya atrium yang bocor atau ventricle ya, kamarnya yang bocor. Kalau atrium itu untuk menampung atau menerima darah, namanya atrium ya, serambi. Kalau ventricle itu kamar ya, itu untuk memompa darah keluar. Bisa bocor di situ, bisa juga bocornya yang paling sering ya pada anak-anak itu pembuluh darahnya, ada hubungan antara darah bersih sama darah kotornya. Nah itu kejadiannya itu kalau bawaan ya, kalau bawaan memang udah strukturnya, jadi dia harus ditutup ya kebocoran-kebocoran itu. Kalau anak 2 tahun mungkin kebocoran itu bawaan ya. Tapi yang lain lagi kemungkinan kalau ada penyakit infeksi misalnya, itu juga bisa bikin katup bocor. Jadi ketika dia mompa begitu bocor, balik lagi masuk darahnya. Nggak semuanya lari ke pembuluh darah besar, nggak lari ke aorta ya. Nah itu bocornya lain lagi ceritanya, karena katupnya nggak kompeten lah, nggak kuat ya. Nah kembali semua itu adalah masalah struktur ya. Jadi kalau pernah dengar presentasi-presentasi LOP sebelumnya, kalau masalah struktural di dalam tubuh, operasi tindakannya ya, bukan itu. Lalu kapan kita akan memberikan SOP subarasi maupun usukusi? Kalau saya akan selalu menganjurkan persiapan operasi dan pasca operasi. Kenapa? Pada saat operasi kan kita dibelek nih. Kalau dibelek itu pasti ada risiko penyakit dan sebagainya, termasuk infeksi yang paling sering. Sehingga dengan kita memberikan usukusi, kita membantu daya tahan tubuh kita untuk siap menghadapi ketika ada stres oksidatif. Ketika dibuka, ketika kemungkinan kuman-kuman penyakit masuk. Yang kedua, SOP maupun si usukusi mengandung antioksidan yang bisa menghambat terjadinya stres oksidatif. Dan itu yang kemudian juga membantu tubuh kita untuk bisa kuat ya, ketika operasi nggak terjadi infeksi dan sebagainya. Pasca operasi, luka operasi perlu ditutup. Ya, nah itu kita pakai SOP maupun kita pakai usukusi untuk regenerasi sel. Dua-duanya itu mempunyai sifat bisa men-trigger regenerasi sel dari dua mekanisme yang berbeda. SOP itu dari mekanisme IGF-1, insulin-like growth factor 1. Kalau si usukusi dari mekanisme HGF, hepatocellular growth factor. Ya. Dua-duanya adalah untuk merangsang terjadi regenerasi. Mungkin itu ya. Nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan yang tentang operasi, ya analognya kayak gitu kira-kira. Oke. Oke, ini Dok, apa terapi stem cell bisa berpengaruh untuk anak autis dan berapa banyak takaran yang ideal usukusi atau subarasi dalam sehari untuk anak 3,5 tahun? Oke, kalau kita bicara stem cell bukan ini ya, bukan SOP ya, bukan SOP maupun bukan usukusi ya, bukan SOP subarasi maaf. Jadi stem cell itu lain ya, sel-sel yang muda diambil dari tubuh kita, disimpan di laboratorium, kemudian disuntik lagi. Apakah itu bisa mengubah atau membantu autis? Secara teoritis bisa, tapi tentu saja perlu penelitian. Saya sendiri belum mendalami secara langsung ya. Karena stem cell kan idenya adalah sel-sel muda diambil, kemudian disuntikkan lagi ke daerah yang rusak, sehingga sel-sel muda itu menggantikan sel-sel yang rusak. Secara teoritis bisa, tapi apakah itu pernah dibuktikan pada autis? Terus terang saya belum sempat menggali-gali informasi seperti itu. Dan itu berbeda dengan SOP maupun SOP subarasi.
Kenapa? Karena SOP Subarashi ini bukan stem cell yang dimakan, tapi peptida, ya, peptida dari ovarium ikan salmon. Kalau Subarashi ditambah ada peptida dari sardin maupun peptida dari tumbuh-tumbuhan. Itu bukan stem cell, ya, itu adalah protein-protein kecil yang dapat merangsang sel-sel tubuh kita yang muda tadi, stem cell dalam tubuh kita sendiri untuk mencoba aktif. Beda itunya ya, cara kerjanya. Oke? Oke, next-nya ini ada yang sedikit dalam pertanyaannya. Dok, Utsukushi itu kan dapat menstimulasi pertahanan tubuh kita, baik dari NK sel, T sel, B sel, terkait hal reproduksi. Apakah Utsukushi pada semester pertama kehamilan bisa mempengaruhi bagi pembentukan organ pada janin? Lalu jika kita korelasikan antisipasi untuk case autis pada usia kehamilan dini, apa boleh konsumsi Utsukushi? Terima kasih. Baik. Terus terang saya nggak punya catatan. Ada memang pertanyaan seperti ini cukup sering juga saya dapat secara chatting ya, WA. Jadi terus terang sih saya nggak punya catatan dia mempengaruhi kehamilan atau tidak. Tapi trimester pertama adalah yang paling krusial. Krusial dalam hal membentuk organ sehingga utuh. Kalau tidak terjadi masalah, maka orang akan lahir dengan normal. Sehingga kalau saya sarankan, karena nggak ada catatan, nggak pernah ada pembuktian berbahaya atau tidak berbahaya, yang lebih baik trimester pertama ya berlangsung secara alami saja. Trimester pertama ya 3 bulan pertama itu. Jadi nggak usah tambah ini, tambah itu, segala macam. Apa yang standar sudah ditemukan dan menjadi standar pelayanan antenatal, pelayanan kehamilan, itu aja yang dilakukan. Ya karena kita nggak tahu akan ngaruh atau tidak mengaruh. Ya. Itu untuk pemberian Utsukushi. Jadi mungkin setelah itu boleh ya, setelah trimester kedua atau ketiga, karena pada fase itu si janin udah lengkap ya, udah lengkap. Jadi kemungkinan kecil untuk terjadinya penyakit atau kelainan kongenital, kelainan bawaan. Oke, next-nya Dok, ini ada yang autis lagi, Dok. Dok, anak teman saya usia 24 tahun autis. Tapi kata dokter penangannya tidak boleh makan seperti fenol, seperti anggur, jeruk, pemanis, dan pengawet. Jadi akhirnya di stop SOP Subarashi dan Utsu. Gimana menurut dokter? Oh mungkin ini anggur jeruknya kali ya, Dok? Ya, saya pernah dengar juga kayak gitu. Tapi saya rasa ini kecil sekali ya itunya, konsentrasinya dan pengaruhnya. Ya, sehingga kalau saya sih nggak, ya lihat dari yang lainnya, ada probiotik, di dalamnya ada fukoidan, ada ada probiotik fukoidan, terus ada DNA salmon, ya. Kayaknya sih kalau menurut saya lebih banyak manfaat daripada tidak bermanfaatnya ya. Kalaupun ada anggur di situ yang katanya berbahaya, ya kita tes aja dulu, kalau emang nggak mau ya coba 1 saset, kemudian coba ada efek apa tidak. Tapi seharusnya sih konsentrasinya sangat kecil ya. Hal yang sama juga ada yang pernah tanya tentang Utsukushi, tapi ada kadar fosfor di dalamnya. Fosfor juga sebenarnya sangat kecil di dalam Utsukushi. Jadi nggak terlalu, ini bukan sesuatu yang kemudian membahayakan. Sangat di bawah threshold-nya. Gitu. Jadi kalau memang khawatir ya dicoba dulu. Tapi kalau misalnya mau tanya sama saya, opini saya sebenarnya tidak ada yang bahan yang jelek gitu ya, bahan aktif yang nggak bagus gitu. Kalau ada juga barangkali bukan bahan aktifnya yang berbahaya, tapi mungkin orangnya memang sensitif terhadap bahan aktif tersebut. Oke. Kalau ibu hamil terkena COVID, wah ini melenceng sekali ya. Kalau ibu hamil terkena COVID, apa boleh minum konsumsi Utsukushi? Ya boleh aja sih, kalau saya sih nggak masalah ya. Tapi apa dulu yang diharapkan nih? Kalau diharapkan kemudian memperkuat NK sel, COVID-nya hilang sih boleh, nggak masalah. Bisa seperti itu. Apakah akan berdampak? Pada dasarnya sih nggak ada catatan ya. Tapi kalau memang bisa dihindari sebelum trimester kedua makan, ya trimester kedua aja baru makan Utsukushinya. Tapi kalau nggak bisa dihindari harus trimester pertama,
Menurut saya sih nggak ngaruh ya. Tapi ya artinya jangan dipakai sebagai pegangan ya, karena nggak ada tulisan ilmiahnya. Tapi kalau mau dipakai ya chance-nya katakan 50-50 juga karena kita nggak tahu persis akan ngaruh apa nggak pada janin. Kalau trimester pertama ya. Oke. Dok, ada yang tanya, kira-kira ada nggak hubungannya autis dengan leaky gut? Ini saya nggak tahu, saya juga baru baca ini. Leaky gut. Leaky gut ini kan khususnya ceritanya bocor ya, leaking. Itu untuk zat-zat ini kan karbohidrat ya kalau nggak salah, atau apa itu. Nanti ini aja lah kalau mau ini japri sama saya, nanti saya coba cari browsing dulu ya. Atau mungkin tanya lewat Mas Angga ya, atau Mbak Catherine. Nanti lewat saya aja, saya yang kasih ke dokter. Nanti kan di forward ke saya. Dok, ada yang bilang Subarasi dan Utsukushi mengandung steroid. Siapa yang bilang? Waduh. Pokoknya kalau ada di belakang box kemasan isinya itu loh sudah isinya. Karena kalau nggak nanti dimarahin sama BPOM kalau isinya beda, langsung ditutup. Ya. Ini nggak yang tentang autis, tapi nanya, sore Dr. Trevino, jika sudah menjalankan diet sugar free, casein free, gluten free, dan fenol, apakah bisa tetap boleh konsumsi Utsukushi dan Subarasi? Kalau sugar free, Utsukushi ya Subarasi pasti menunjang sugar free ya, karena di dalamnya nggak ada sugar. Adanya kalau pemanis ya, dan pemanisnya alami, bukan sugar ya. Sweetener ya bahasa Inggrisnya bukan sugar. Kalau bahasa Indonesianya pemanis dan gula. Itu bukan gula isinya, pemanis ya. Boleh dikasih. Kemudian fenol tadi sudah dijawab ya. Kalau takarannya sebenarnya kecil, ukuran kandungannya kalau nggak mau ini bisa dikasih. Kalau yakin sih bisa dikasih aja. Tadi apa sugar free, fenol apa lagi ya? Kasein ya dok? Kasein sih nggak ada ya di dalam SOP maupun di dalam ini. Utsu. Terus apa satu lagi? Gluten, kasein. Gluten. Ya gluten juga nggak ada. Ada yang bilang katanya pearl-nya itu ya barley. Fenol dok. Fenol kan dari anggur. Ya. Ya, yang pearl barley juga nggak mengandung gluten. Itu yang dari ada memang barley yang mengandung gluten, tapi yang ini bukan. Ini yang gluten free. Oke, ini ada lagi pertanyaan. Dok, maaf melenceng, mau tanya tentang autoimun atau Sjögren syndrome. Sjögren syndrome. Keluhan di mata terasa panas karena air mata kering, umur 35 tahun. Setelah 2 hari minum Subarasi 2 kali 1, ada perubahan positif, tapi di mata tuh masih panas, walaupun udah mendingan. Apa perlu ditambah Subarasinya atau gimana dok? Udah mendingan nih, cuman mau tanya ditambah atau mungkin ini proses atau gimana dok? Ya, sebenarnya nggak ada larangan untuk nambah ya, karena ini nutrisi sifatnya. Mau ditambah silakan, nggak ditambah juga nggak masalah. Itu satu ya kalau untuk masalah kebutuhan. Kalau memang ternyata ditambah matanya masih mendingan, lebih baik, ya ditambah aja. Tapi kalau setelah ditambah tidak ada perubahan, ya mungkin nggak perlu ditambah. Mungkin juga perlu yang lain, mungkin air mata buatan, ya, atau mungkin direndam di apa ya, ya buat obat buat cuci mata, buat water misalnya, atau obat tetes mata yang lain. Mungkin itu ke sana ya. Jadi belum tentu harus menambah SOP atau Utsukushi. Kalaupun mau ditambah nggak ada masalah juga sih. Oke, dok mau tanya untuk meningkatkan kerja neurotransmitter pakai Utsukushi atau Subarasi? Nggak ada hubungan. Menurut saya nggak ada hubungan tuh, ya. Utsukushi maupun Subarasi nggak ada hubungan neurotransmitter. Neurotransmitter ini alat komunikasi antara sel saraf yang satu dengan yang lainnya. Ada banyak juga macamnya, bukan cuma satu macam, banyak macamnya. Jadi komunikasi itu bisa terjadi karena banyak neurotransmitter.
Sementara si SOP dan SOP Subarasi itu kan lebih ke arah regenerasi sel, kemudian meningkatkan aliran darah, ya. Itu si Subarasi. Sedangkan kalau si satu lagi Usukusi itu kan lebih ke arah imunitas tubuh, suplai DNA salmon, kemudian dia antivirus, antitumor agent, ya. Ada hubungan dengan neurotransmitter. Neurotransmitter kalau mau diblok ya pakai obat. Oke. Oke, ini kayak mungkin saya cari pertanyaan terakhir nih, masih banyak yang belum dijawab. Sorry ya teman-teman, bukan yang nggak baca, cuman karena keterbatasan waktu ya. Jadi saya bacanya kan maksudnya tadi kan tentang itu. Kalau ada yang ke-skip maaf. Nanti pasti kalau mau boleh nih minta ke saya aja. Nanti mungkin bisa ya Dok dibantuin jawab ya Dok. Saya biasanya sama Dokter Trevino gitu. Kalau emang ada yang case-nya urgent atau yang kayak gimana, dia kontak ke saya, nanti saya sampaikan ke Dokter Trevino, baru Dokter Trevino yang balas. Ya, rata-rata dibalas semua kok. Iya. Tapi kalau mau yang japri nggak lewat orang tuh lewat Halodoc. Kalau menurut saya sih lewat Halodoc lebih safe ya, karena datanya kan tersimpan. Kalau lewat japri WA ini, apalagi WA-nya semua lewat Angga atau lewat Catherine atau lewat Alden, itu kan numpuk tuh. Ya. Kita udah nggak cari. Itu kalau lewat Halodoc datanya kan terkontrol. Hanya nomor telepon kita sendiri di situ. Saya bisa simpan datanya. Terus juga ongkosnya juga nggak mahal, kok cuma 10.000 ya. Jam diskusi kita 30 menit. Tektokannya 30 menit lewat Halodoc. Download aja aplikasinya. Yang lain misalnya Mobile Legend dibuang diganti dengan Halodoc gitu. 30 menit sendiri lagi ya Dok. Kalau di sini kan udah 30 menit rame-rame. Rame-rame. Ya, bayar cuma 10.000. Mana ada bayar dokter 10.000 ya kalau di luar. Gitu kan. 30 menit 10.000 mana ada. Ya. Oke, ini. Dan datanya tersimpan, yang penting itu. Datanya tersimpan, hanya khusus buat data kita. Masukin aplikasi Halodoc nanti ketemu. Saya cari di situ. Dok, untuk ini ada yang, waduh, tapi bukan ini ya. Ntar closingnya kalau bukan autis tuh kayak gimana gitu ya. Ini masa closingnya kanker. Mesti yang ke autis dong, mesti autis. Tapi nggak ada lagi yang autis. Ini cuma nanya-nanya pengulangan Dok yang tadi kita udah bahas ditanya. Mungkin nanti bisa dilihat lagi ya teman-teman. Ada siaran ulangnya. Ya ini kayak pertanyaan ADHD apakah termasuk autism? Iya, tadi kan salah satu bentuk autism itu ADHD ya. Takarannya kalau autis berapa untuk 8 tahun autis? Ya itu kembali ke target akhir ya. Kalau Bapak Ibu berharapkan bahwa autisnya stop, ya enggak, bukan ke situ. Pengobatan kedokteran juga enggak ke situ. Ya. Semakin umur bertambah semakin banyak nggak Dok takaran atau gimana? Enggak sih, karena kan kita ini ya, maksudnya kan kita bukan mengobati ya, tapi itu kita mencegah aja supaya nggak makin progres. Okay. Dan itu salah satunya dengan nutrisi tadi. Yang lainnya ya ibunya, bapaknya mesti rajin dalam hal behavior terapi. Tapi kalau bilang stop proses sembuh total, nggak ke situ sebenarnya, pengobatan barat pun nggak ke situ. Oke, ini yang tadi Dok terakhir. Jadi Dok, yang tadi speech delay Dok, yang tadi saya tanyain speech delay, ternyata dia udah tanya ke dokter dan sudah didiagnosa dokter emang autis. Okay. Nah, sekarang sebaiknya takarannya itu berapa banyak untuk Subarasi dan Utsukushi? Ya untuk ini kan masih kecil ya, 4 tahun. Satu hari 1 saset 2 aja ya. Itu kenapa saya bicara gitu, saya bicara dari kilogram berat badan ya. Biasanya kita menentukan kebutuhan anak, kebutuhan obat itu semua dari berat badan. Ya, sehari aja dulu. Oke. Sehari. Soalnya kalau semua nanti ada yang kasih 4 saset, 10 saset semua inden. Sehari aja dulu, nggak inden. Oke, kalau gitu. Udah, Dok, cukup kayaknya. Ini kesorean nanti.
Iya, oke. Terima kasih Dokter Trevino. Terima kasih teman-teman semua udah sempetin hadir di acara. Sama-sama, terima kasih Bapak Ibu semua untuk kehadirannya. Semoga bermanfaat. Sorry ya buat yang belum bisa dijawab itu jangan baper teman-teman. Itu saya emang benar-benar pure kelewat karena banyak banget pertanyaannya. Oke. Boleh diulangi atau lewat Halodoc ya, kita bisa ketemu di situ. Siap. Terima kasih dokter. Terima kasih teman-teman semua. Happy weekend.